peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan tetap mencintai, mengasihi kami sampai selama-lamanya. Karena kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berakhir bagi kami. Ya Bapa, biarlah pada kesempatan kali ini Tuhan berbicara bagi kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau beri bagi kami untuk kami terima dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap sedia mendengar Engkau berfirman bagi kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya ulangi sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa nats ini sampai kepada kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa Paulus juga menjelaskan bagian ini dengan mengawali sebuah strategi penjelasan yang luar biasa. Dia menjelaskan tentang bagaimana kondisi kita ataupun kondisi orang-orang sebelum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa ini penting dijelaskan ataupun dinyatakan oleh Paulus sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang anugerah kebaikan Tuhan, supaya kita sadar bahwa betapa kita tanpa harapan, tanpa Tuhan. Hidup kita ataupun masa depan kehidupan kita, terutama keselamatan kita, tidak punya harapan sama sekali tanpa Allah. Sekali lagi, kebaikan dalam kabar baik, kebaikan ataupun kasih karunia Allah ataupun anugerah Allah, kita akan mampu mengapresiasinya apabila keburukan, keterpurukan, hidup tanpa pengharapan kita sadar dan memahaminya secara benar. Maka bagaimana keadaan kita sebelum adanya kasih karunia dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus? Ada 3 petunjuk yang menggambarkan betapa parahnya kondisi kehidupan kita, secara khusus kerohanian kita, kehidupan kita dahulu. Maka di dalam ayat yang pertama di pasal yang kedua ini dikatakan kondisi kita mati di dalam dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kondisi kita ditaklukkan oleh iblis. Ditaklukkan oleh iblis ini bisa dipahami bahwa kita mati terhadap kebaikan Allah, tetapi kita hidup di dalam kejahatan manusiawi. Kita hidup dalam kejahatan, di bawah pengaruh kuasa kejahatan. Bahkan dijelaskan bahwa kita dahulu mengikuti jalan-jalan dunia ini karena kita menaati penguasa kerajaan angkasa yang disebut sebagai iblis juga. Dan yang ketiga, kondisi kita dikuasai oleh natur yang berdosa. Alamiahnya berdosa kita. Kita tidak mampu menginginkan Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab kita ditaklukkan oleh iblis
Dan yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita adalah kita memiliki alamiahnya dosa itu. Secara natur kita berdosa, sungguh-sungguh berdosa. Jadi kehidupan kita di dalam dosa ini menyebabkan kehendak dan pikiran kita juga berdosa. Kehendak dan pikiran yang berdosa menyebabkan tindakan kita pun hidup dalam dosa. Itu berarti bahwa Paulus sedang menjelaskan kepada kita, manusia tanpa Tuhan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus adalah tanpa harapan. Bahwa dengan usaha kita sendiri harapan sama sekali tidak ada. Dengan kerja keras kita sendiri untuk menyelamatkan diri sama sekali tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak ada keinginan mencari Allah. Ditaklukkan oleh iblis, dikuasai oleh alamiahnya dosa. Sulit membayangkan keadaan yang lebih parah daripada ini. Ini merupakan kondisi keterpurukan yang dijelaskan dalam nats ini. Saudara yang terkasih, kesadaran akan kondisi kita seperti ini juga pada saat yang sama menyatakan kepada kita bahwa betapa butuhnya kita Allah, betapa butuhnya kita pertolongan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan usaha kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan kerja keras kita tidak akan membuahkan hasil apa-apa untuk keselamatan kita. Maka puji Tuhan, oleh kemurahan Allah kita dilepaskan dari situasi tanpa harapan tersebut. Kita dilepaskan dari situasi hidup dalam kebinasaan. Sejak kekekalan dinyatakan bahwa Dia sudah memilih untuk menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Dia menetapkan Kristus sebagai penebusan dari dosa-dosa kita. Melalui rohnya yang kudus itu, Dia memateraikan dan menjamin keselamatan kita. Dengan kenaikan Kristus ke surga dan penaklukan segala kuasa di bawah kakinya, lengkap sudah karya keselamatan dalam diri kita. Sekali lagi, karya keselamatan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus lengkap, sempurna, tidak ada yang kurang, tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung, lengkap. Kita benar-benar aman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu bukan hasil usaha kita. Semuanya selesai, sempurna dikerjakan oleh Allah untuk kita di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak tanggung-tanggung. Maka untuk itu saudara yang terkasih, betapa kita bersyukur memiliki Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus Allah telah menghidupkan, membangkitkan kita, menyelamatkan kita, dan memberi tempat kita di surga di kekekalan kelak. Sekali lagi, semua karya ini terjadi dalam diri Yesus Kristus, sempurna, tidak ada yang kurang. Allah menyediakan cara keselamatan, bukan salah satu cara, tetapi satu-satunya cara melalui Yesus Kristus. Saya mau katakan kepada kita, Allah menyediakan cara, dan itu merupakan satu-satunya cara untuk kita lepas daripada keadaan, tiga kondisi keadaan yang saya telah jelaskan tadi. Hanya itu cara, dan tidak ada cara lain selain daripada Yesus Kristus. Maka percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang telah dengan sempurna menyatakan dan mewujudkan karya keselamatan itu kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, jika kita telah sadar siapa diri kita tanpa Kristus, dan kita sudah tahu apa yang dilakukan Kristus terhadap kita, sekarang apa yang harus kita lakukan? Respon kita juga dibutuhkan dalam hal ini, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi respon itu sebagai bagian daripada ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka Paulus dalam firman Tuhan ini menjelaskan setidaknya ada dua respon. Paulus menyatakan respon yang pertama bernada negatif, dan respon yang kedua bernada positif. Yang bernada negatif, Paulus jelaskan bahwa supaya setiap kita yang telah diselamatkan dengan sempurna oleh karya Kristus itu, jangan memegahkan diri, jangan menyombongkan diri. Itu sama dengan artinya jangan sepele akan dosa, jangan menganggap rendah akan dosa, jangan tidak berjaga-jaga. Senantiasa kita terus berjaga-jaga, supaya kehidupan kita jangan memegahkan diri, anggap enteng akan dosa ini. Itu secara negatif. Pesan Paulus yang kedua dalam firman Tuhan ini, sebagai respon kita menanggapi karya keselamatan Allah yang sudah sempurna itu adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah sediakan bagi kita untuk kita lakukan. Maka pekerjaan baik yang kita lakukan merupakan buah dari karya keselamatan yang telah sempurna
Tuhan beri bagi kita. Maka mari kita melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kita sebagai buah daripada karya keselamatan itu. Saudara yang terkasih, dalam bahasa Yunani dikatakan epi argois agatois. Epi argois agatois artinya pekerjaan baik yang dilakukan terus-menerus. Suatu keadaan yang sudah diselamatkan harus hidup melakukan pekerjaan baik terus-menerus, bukan tiba-tiba baik ataupun pada saat-saat tertentu hanya baik. Bukan seperti itu. Maka betapa bersyukur kita pada perenungan kali ini, saudara yang terkasih. Kembali iman kita diteguhkan bahwa hidup kita yang tanpa harapan, tetapi oleh karena karya Kristus yang agung itu, yang sempurna itu, maka hidup kita dijamin olehnya, kita diselamatkan olehnya, dan semua itu oleh karena kasih karunia Allah bagi kita yang kita terima di dalam iman kepadanya. Maka percayalah kepada Kristus dalam iman. Hati, pikiran, kehidupan kita sepenuhnya adalah milik Kristus yang sudah diselamatkan olehnya. Maka dengan demikian, mari kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Identitas kita bukan lagi identitas dunia ini, tetapi identitas sebagai warga-warga kerajaan surga yang memang masih berada di dunia ini. Maka mari berkarya menghidupi kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih Kristus yang sempurna itu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa kali ini buat GBKP Rumbun Pontianak, Pos PI Sintang, dan juga Pos PI di Singkawang. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas perenungan kali ini. Tuhan meneguhkan iman percaya kami bahwa karya keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami sempurna, dan itu meneguhkan iman percaya kami untuk menghidupi kehidupan kami di dunia ini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kami memancarkan sinar sebagaimana harusnya orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa buat GBKP Rumbun Pontianak dan juga Pos PI di Sintang dan juga Singkawang. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah Rumbun kami Pontianak, di tengah-tengah Pos PI kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan telah tempatkan, Tuhan telah tugaskan untuk melayani di tempat-tempat ini, supaya melalui pelayanan mereka, dari hidup mereka, benar-benar gereja Tuhan berdampak. Dan ada banyak orang untuk terpanggil, terpilih untuk datang ke gereja Tuhan. Dan juga Tuhan cukupkan segala kebutuhan buat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Tuhan juga berikan hati bagi setiap jemaat Tuhan supaya saling mendukung dalam pelayanan ini. Dan juga Tuhan membuka hati pikiran hidup seluruh anak-anak Tuhan yang mendapatkan pelayanan, yang merasakan buah pelayanan, supaya juga mereka memberi diri mereka bersama-sama melayani, baik di Pos PI Sintang dan juga Pos PI di Singkawang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami, mari sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.